Hai, Hai. Hai. kami dari kelompok 5. Inilah video kami tentang pasar. Video ini kami persembahkan untuk Bu Fitri. Kami mendedikasikan video ini sebagai hasil ujian praktek pada semester ini. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai ketua, dibantu juga dengan teman-teman saya. Inilah teman-teman saya. Saya Nabila Indah Putri. Sabina, Tabita, Rifka Sarulestari, Rena Nur Salvia. Inilah kelompok kami, kelompok 5, tentang materi pasar. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan menayangkan kondisi pasar di daerah kami. Di sini kita sudah melihat cuplikan video. Kami akan menjelaskan bagaimana kondisi pasar. Oke, kalian tahu nggak tentang pengertian pasar? Kalau kalian tidak tahu, akan saya kasih tahu secara umum. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli suatu barang atau jasa. Dan pasar memiliki syarat, yaitu ada calon pembeli dan penjual, ada hubungannya antara pembeli dan penjual secara langsung dan tidak langsung. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Macam-macam pasar. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat barang dan penyerahannya. Terdiri dari dua. Yang pertama, pasar nyata. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar yang dimana tempat penjual dan pembelinya bertemu secara langsung. Abstrak adalah proses di mana suatu hubungan antara pembeli dan penjual dalam mencapai suatu kesepakatan yang akan disetujui oleh kedua pihak. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan terbagi dua. Yang pertama, pasar barang konsumsi, dan yang kedua, pasar barang produksi. Konsumsi adalah pasar yang dimana tempat penjualan barang-barang konsumsi. Contohnya sayur, ikan, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah tempat perjualbelian perdagangan faktor-faktor produksi. Contohnya alat-alat mesin, alat-alat pertanian, alat-alat untuk tulis, alat-alat untuk pabrik, dan lain-lainnya. Pasar mempunyai fungsi, antara lain 1. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan hal untuk memudahkan proses pendistribusian dari produsen ke konsumen. Contohnya, jika kita ingin membeli beras, kita tinggal pergi ke pasar tanpa harus langsung ke pabriknya. Kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Di pasar ini terdapat penjual yang menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi, maksudnya pasar memudahkan produsen untuk mempromosikan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Pasar sebagai produsen yang pertama yaitu sebagai tempat promosi barang atau jasa, yang kedua sebagai tempat mencari bahan-bahan produksi, yang ketiga sebagai tempat menjual barang hasil produksi. Peran pasar bagi konsumen. Pasar juga berperan bagi konsumen dalam kegiatan perekonomiannya. Peran pasar bagi konsumen diantaranya adalah sebagai tempat bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pasar memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Juga pasar sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Selain berperan bagi produsen dan konsumen, pasar juga berperan bagi pemerintah. Di antaranya sebagai sumber pendapatan, sebagai penunjang dan kelancaran pembangunan nasional. Oke, sekian penjelasan yang kami buat ini. Mudah-mudahan video yang kami buat ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you next time. Dah.